video, saya asumsikan kalian semua sudah menonton. Ya. Oke, kita akan bicara mengenai digital public relationship. Ini sudah di satu halaman. Mungkin dari jangka waktu yang tersedia mungkin tidak akan terbahas semuanya, tapi kita coba baca. Oke, next slide. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya halaman kedua. Ini masih di halaman satu. Oke, digital public relation, kita akan mendalami public relation 4.0, kemudian memahami digital public relation, prinsip-prinsip penerapan digital public relation, fokus utama dari DPR, dan peranan DPR. Ya, DPR dalam sini digital public relation, bukan Dewan Perwakilan. Oke, next. Oke, mendalami digital public relation. Pada dasarnya hampir sama dengan public relation secara umum ya, untuk menjaga hubungan relasi dengan klien, dengan general public, dengan pers dan lain-lain, tetapi di sini akan lebih aktif menggunakan media digital. Ya. Jadi hampir sama dengan PR, mereka mengandalkan hubungan menjaga relasi hubungan dengan customer, service, branding, dan lain-lain, tapi kini lebih main di dunia digital. Ya. Sosial media, website, konten kreatif, dan sebagainya. Oke, slide selanjutnya. Oke, setiap revolusi industri memiliki faktor pendorong utama. Jadi tiap terjadi revolusi industri, maka digital relationship, bakal digital public relationship pun juga mengalami perkembangan. Ya. Pada tahun 1784, ya, itu era of mechanization, ya, eh, revolusi industri yang pertama ketika mesin buat ditemukan, public relationship-nya antar company itu dimulai dengan mengandalkan penelitian koran ya. Kemudian era of mass production, era transisi, kemudian era information ya. Era of mass production selain lewat koran, lewat radio, era of information lewat televisi, lewat internet. Dan sekarang adalah eranya AI ya. Jadi internet juga tetapi lebih canggih lagi dengan banyak yang sudah menggunakan AI untuk publish. Oke, next. Untuk konten kreatifnya sudah mengandalkan. Oke, ketakutan manusia akan AI. Jadi sekarang banyak kalau misalnya AI akan menggeser banyak pekerjaan dari manusia ya. Itu diotomatisasi dengan AI. Nah, kalau kita tidak bisa memusuhi AI, tapi kita juga nggak bisa sepenuhnya bergantung kepada AI. Ya. Karena kalau bergantung sepenuhnya nanti otak kita akan tumpul. Tidak ada studinya ya. Kalau misalnya terlalu banyak menggunakannya, otak mereka tidak berpikir. Jadi neuron-neuron sarafnya tidak berkembang. Oke, next. Selanjutnya ya. Konsekuensi dari revolusi industri pertama, mekanisme produktivitas dia bekerja, tapi diparu stagnan setelah 50 tahun. Nah, perkembangan teknologi yang hebat justru punya menjadi potensi sekaligus ancaman ya bagi manusia karena banyak yang tenaga kerjanya tergeser oleh AI. Oke, next. Kecerdasan buatan sangat bergantung pada ketersediaan data di dunia nyata. Jadi sepintar-pintar AI sebenarnya lebih pintar adalah manusia yang membuatnya dan juga yang menyediakan datanya. Aplikasi berbasis data menimbulkan tantangan terbaru bagi masyarakat, memberikan pertumbuhan 10 kali data lipat di seluruh dunia, dalam perkembangan 50 data analisis dan pasar data senilai 38 miliar diprediksi oleh 450%. Oke, karena dengan AI data bertaburan di mana-mana, justru kadang-kadang sering jadi overload data. Ya, manusia jadi sering overstimulate, memproses data terus-menerus, ya. Dengan lamanya berita-berita dan data-data yang ada itu justru dia kan bisa meningkatkan anxiety, ya. Gitu. Ini adalah satu kekurangan paling kelebihan dari kemajuan AI dan pengolahan data. Oke, next. Slide selanjutnya.
Oke, tadi ya AI sudah banyak mengancam pekerjaan manusia banyak yang tergantikan. Ya, robot bekerja buatan melakukan pantauan. Kemudian spelling bug menulis laporan untuk layanan berita dengan lebih cepat. Tapi walaupun seperti itu, AI mungkin akan susah untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan dengan sederhana di manusia. Termasuk yang lagi sering diperdebatkan sekarang adalah penggunaan AI untuk karya seni. Ya, kan banyak yang kayak karya seninya tidak membayar ilustrator tapi memakai AI. Padahal dari AI untuk karya seni itu banyak yang hasilnya masih buruk ya untuk karya seni. Oke, kemudian next selanjutnya. Nah, di Cina bahkan lebih canggih lagi karena pembaca beritanya sudah ada yang pakai AI. Jadi AI sebagai pembaca berita profesional. Dapat bekerja 24 jam sehari menggunakan mengurangi dia produksi berita. Konsentrasi ditekan suara gerak lebih dari sistem kecerdasan buatan. Jadi masih tetap membutuhkan manusia walaupun dengan kemajuan AI yang besar. Kalau ini contoh yang baik ya, contoh pemanfaatan AI yang baik karena bukan hanya menguntungkan pengusahanya juga, tapi juga menguntungkan pekerjaannya. Karena dia merekam, kemudian bisa ini ya diwakilkan oleh si robot AI. Tapi suaranya masih pakai suara dia, jadi dia masih dipekerjakan. Oke, selanjutnya. Oke, ini VR berevolusi ya, Mas. Kembali lagi kita kita Humas 1.0 di era di mana humas menjalani tugas tradisional, jadi melakukan monitoring secara semua, diskusi tradisional, atau kita ada tim mengumumkan sesuatu, mengundang kawan-kawan pers, media, itu contoh Humas 1. Kemudian era platform digital, harus informasi lalu lalang karena media bisa berita kapan saja di mana saja setiap waktu bisa diakses. Ini ketika sosial media pertama kali diperkenalkan ya, dari Twitter dan Facebook, akhirnya dimanfaatkan untuk berita ya, untuk harus informasi pembagian harus ada informasi. Mas, tiga era media sosial dan media dipercaya masyarakat. Mas bukan hanya memonitor offline yang lain, tapi juga media sosial. Nah, kalau Mas Donald itu lebih ke platform digital, kalau yang ketiga nolnya lebih ke sosial media. Platform digital tuh kayak website. Sorry, tadi ada sedikit salah ya, Mas Maudiano. Jadi, ketika website itu dipakai untuk pengumuman, untuk menentukan relasi, ya, untuk membuat diberitahukan informasi. Nah, kalau Mas Donald itu sudah masuk ke ranah wilayah sosial media, bukan lagi digital platform, ya, atau website. Oke, next one. Slide selanjutnya. Humas 4.0, era di mana AI dan Big Data hadir. Dampak dari fenomena ini belum terasa saat ini, robot juga, tapi di beberapa negara robot sudah menulis berita, tugas humas pun juga berubah ya. Jadi lebih bisa jadi lebih praktis, tapi harus lebih aware terhadap situasi. Jadi sebenarnya mempermudah menyampaikan informasi, mempermudah penulisan dan lain-lain, tapi mereka harus lebih aware dengan situasi yang terjadi. Ya, jadi mempermudah tugas, tapi dari segi mencari informasinya itu harus lebih ke 24/7. Oke, next one. Oke, kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan manfaat maksimal, mengaktifkan teknik respon emosional, sehingga manusia lain bukan AI bukan saling menggantikan, tapi saling melengkapi ya. Maka itu dibutuhkan keterampilan baru, ketahanan, pemikiran kritis, komunikasi sosial, kemampuan belajar. Jadi jangan terlalu bergantung dengan AI, sehingga kemampuan seperti ketahanan, pemikiran kritis, keterampilan sosial, kemampuan belajar itu malah terampas. Oke, next one. Pemahaman terhadap digital public relation ya, yang one click away ya. Kalau sekarang tidak perlu ribet, tidak perlu kompleks mengundang pers dan lain-lain, cari informasi pun juga tinggal one click away. Oke, next one. Hmm, di era yang sekarang, dan betul PR itu harus ada di mana-mana.
Stakeholder, PR, utamanya wartawan sekarang ada di mana-mana, baik fisik maupun non-fisik. Jadi mungkin tidak langsung harus mereka berkumpul ke TKP, tempat kejadian, tapi bisa menyampaikan informasi secara langsung. Ya, baik lewat Facebook, Twitter, grup WhatsApp, dan lain-lain. PR perlu menempatkan diri di mana saja bergaul secara fisik maupun non-fisik. Misalnya memantau isu menggunakan monitoring digital tools atau memilih di mana harus melakukan engagement secara langsung. Oke ya, misalnya PR melakukan like di akun resminya, itu memantau engagement, yang memancing engagement juga memantau apa kesukaan dari customer, sehingga bisa membantu meningkatkan produk yang harus yang dijual, ya, kualitas produk yang dijual. Oke, next. Slide selanjutnya. PR harus kreatif agar pesan yang disampaikan dapat memberikan efek langsung kepada target. Di era sekolah ini, PR juga harus piawai meramu narasi yang pas, dikolaborasikan dengan visual dan pasaran pesan. Ya. PR membutuhkan digital content. Jadi kemampuan yang harus dimiliki PR, public relationship di era ini, digital content creator, ya, content creating secara digital, videographer, videografi, ad spesialis, digital monitoring, analisis, dan lain-lain. Jadi kalian PR itu bisa disebut pekerjaan paling gada ya. Di satu kantor ini sebenarnya bisa 2-3 job itu dikerjakan oleh PR sendiri. Walaupun yang sebenarnya tidak boleh seperti itu ya, harusnya kayak videographer itu profesional yang lain yang dikerjakan. Ketika penulisan konten creating ada profesional lain yang membantu. Tapi pada kenyataannya banyak yang satu PR tapi mengerjakan semuanya. Oke, next. Oke, ini tadi di Amerika ya, how efektif di consider effort in digital. Pengaruh pada, sorry, bukan di Amerika tapi di Stockholm Australia. Hasil survei hasil survei mundir penggunaan pengaruh cyber. Jangan ya teman-teman. Cyber di Stockholm Australia yang di salah satu daerah ditentu menentukan strategi dan teknik memanage informasi secara digital kepada mahasiswa. Oke, next slide. Ya, ini apa kita lihat ya, hasil kan sesuai jadwal order. Kalau fokus pada persoalan, biasa produk itu akan lebih kan konsumen tertentu ada personalisasi, ada personalisasi. Jadi yang kita konsumen yang targetkan sehingga komunikasinya tidak berbentuk umum, tidak berbentuk general publik. Misalnya kalau PR di perusahaan kosmetik itu akan dilakukan media, ya. Ada target tertentu, ada personalisasi, ada di yang membuat customer merasa didiskriminasi. Oke, next question. Right? Oke, prinsip-prinsip pelaksanaan digital public relation. Oke, mungkin setelah ini kita break out dulu ya. Karena ini kalau saya masuk ke kelas, ini kita sama. Oke, kalau saya kan ikut kelas tidak. Masih terdengar Ibu, tapi lumayan agak nggak terlalu terdengar tadi. Kalian masih di kelas apa di mana? Di rumah Ibu. Udah nyampe di ulang kayu, tapi ini kalau saya jangan ke kelas itu kan makan waktu 15 menit, jadi udah mau berakhir. Ya, ternyata kalian juga ada laki yang banyak di rumah ya. Ya udah, oke. Kita lanjut dulu sebentar, setelah itu kita sambung prinsip perlawanan digital tadi. Oke, next one.
Slide selanjutnya, oke. Baik, transformasi QR di era industri 4.0, kompetensinya harus lebih ditingkatkan ya. Itu mungkin hanya jago komunikasi, jago menulis, jago membangun, kali ini harus bisa menggunakan teknologi, memanfaatkan AI, tahu personal branding, kemudian tahu mengenai konten, konten creating, personalisasi konten ya. Oke, kenapa slide-nya hilang? Maaf Ibu, izin jawab. Mohon maaf tadi Amira laptopnya mati, Bu. Oke, Sudah dibantu oleh Farhan. Terima kasih, Bu. ini yang selanjutnya si lagi, kayaknya udah 20-an ya. Nah, itu 2020. Kemudian PR juga ya, personalisasi konten, karena nama size fit all message. Jadi kalau dulu iklan mungkin bisa satu bahasa aja, maksudnya satu bahasa bukan bahasa yang kita sehari-hari ya, kayak bahasa konten, membuat iklan, membuat konten kreatif itu bisa untuk general publik dan melakukan satu hal saja. Tapi sekarang harus ada personalisasi. Kemudian lebih kreatif dan memahami tren secara global. Ya banyak kan yang bisa PR atau kalau misalnya ke TikTok atau ke Instagram, apps-nya itu memanfaatkan apa yang sedang trending ya, konten kreasinya, kontennya memanfaatkan apa yang sedang trending. Itu yang dilakukan dalam menjalankan fungsi perusahaan. Kemudian ada integritas dan ada kolaborasi. Ya, kita harus menjaga integritas. Kan juga ada kolaborasi ya, banyak brand-brand yang melakukan kolaborasi. Oke, dari saya segitu dulu ya, karena udah kurang kondusif ini suaranya tidak terdengar dan kalian juga masih banyak yang di rumah. Ternyata kalau saya ke ruangan sekarang juga cek time 15 sekitar. Jadi saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Kita sambung lagi minggu depan dengan debat ini dengan debat selanjutnya. Sekaligus juga bagian kelompok ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih. Iya, sama. Banyak Ibu.